Sepak bola adalah olahraga nomor satu yang telah menjadi industri sangat menjanjikan saat ini. Tak heran jika para miliarder mencoba peruntungan dengan berinvestasi di klub-klub Eropa. Namun, tak semua klub yang kedatangan investor kaya, mampu bertahan lama dan mendulang prestasi. Beberapa dari mereka bahkan merasakan jadi klub kaya hanya dalam hitungan bulan, dan langsung bangkrut begitu saja. Klub apa sajakah itu? Guangzhou Evergrande. Klub yang pernah jadi Real Madridnya Cina ini, sekarang keadaannya sangat memprihatinkan. Kabarnya, kini Guangzhou telah terdegradasi dari kompetisi kasta tertinggi Liga Cina. Pada tahun 2010, Guangzhou masih berlaga di kasta kedua dan menarik pebisnis kaya, Su Jiain, untuk membelinya. Jiain sendiri adalah bos Evergrande Real Estate Group. Akhirnya Guangzhou FC pun berganti nama menjadi Guangzhou Evergrande. Setelah itu Guangzhou membangun sendiri sejarahnya. Di sepak bola Cina, Guangzhou dikenal sebagai klub paling sukses. Mereka punya belasan gelar bergengsi dan pernah dilatih Marcelo Lippi, Luis Felipe Scolari, hingga legenda tim nasional Italia, Fabio Cannavaro. Era kejayaan Guangzhou Evergrande juga diperkuat pemain-pemain berlabel Eropa seperti Alberto Gilardino, Alessandro Diamanti, Paulinho, Jackson Martinez, Robinho, hingga Lucas Barrios. Selain itu, klub ini juga sempat menduduki peringkat keempat sebagai kesebelasan dengan pundi-pundi uang terbesar di dunia. Namun, usia kejayaan klub hanya bertahan sekitar 10 tahun saja. Pada akhir tahun 2021, perusahaan Evergrande Real Estate Group terlilit hutang dan terancam bangkrut. Dilansir CNBC, total utang Evergrande mencapai 300 miliar dolar Amerika atau sekitar 4,3 rupiah kuadriliun. Itu belum termasuk utang lain yang tak tercatat. Hal tersebut mengganggu finansial klub dan Guangzhou pun akhirnya melepas beberapa pemain bintangnya demi mengurangi beban gaji. Saking sulitnya membayar hutang, Evergrande sampai meminta pertolongan kepada pemerintah Cina agar perusahaan-perusahaan milik negara membeli beberapa aset mereka. Puncak kehancuran Guangzhou adalah di Liga Super Cina 2022. Klub finish di urutan ke-17 dengan hanya mengantongi 3 kemenangan. Akhirnya, mereka pun harus rela kembali ke habitat asal, yakni Divisi 2 Liga Cina. Ansi Mahachkala. Apakah football lovers masih ingat dengan klub asal Rusia yang punya sejarah yang rumit ini? Setelah didirikan pada tahun 1991, Ansi dikenal sebagai klub mediocre yang doyan naik turun kasta di divisi bawah Liga Rusia. Namun, semuanya berubah ketika klub berhasil promosi ke kasta tertinggi Liga Rusia pada tahun 2010. Itu merupakan kebangkitan dari klub yang berasal dari kota kecil minim sejarah sepak bola untuk dibanggakan. Kegembiraan masyarakat lokal kian memuncak kala miliarder Rusia, yakni Suleiman Kerimov mengakuisisi 100% saham klub pada tahun 2011. Kabarnya Mahachkala merupakan kampung halaman dari Suleiman. Dalam sekejap Ansi langsung jadi pembicaraan di seluruh dunia. Selain membangun infrastruktur, Suleiman juga memberikan dana besar untuk mendatangkan beberapa pemain bintang. Pada tahun pertamanya, Ansi berhasil mendatangkan pelatih, Gus Hiddink dan beberapa pemain macam Samuel Eto'o dari Inter Milan, Yuri Zirkov dari Chelsea, Willian dari Shakhtar Donetsk hingga legenda Brasil, Roberto Carlos. Berisikan skuad mewah, Ansi berhasil menembus 4 besar Liga Rusia dan tampil di kompetisi Eropa pada musim 2012-2013. Namun, setelah musim yang luar biasa itu malapetaka pun datang. Gus Hiddink mengundurkan diri, dan Suleiman melihat laporan keuangan tengah merugi. Maka ia pun memutuskan menjual tak sedikit pemain bintangnya demi memperoleh uangnya kembali. Musim 2013-2014 pun berakhir tragis bagi Ansi.
Setelah skuad mewahnya dibubarkan, mereka finish di urutan terakhir dan harus rela kembali ke divisi kedua Liga Rusia. Kerimov pun akhirnya menjual klub pada Desember 2016 kepada Osman Kadif. Lebih buruknya lagi, mereka gagal mendapatkan lisensi dari Persatuan Sepak Bola Rusia menjelang musim 2019-2020. Itu lantaran hutang yang menggunung dan buruknya manajemen. Ansi bahkan ditendang dari Liga Utama Rusia dan harus memulai dari divisi ketiga. Malaga. Klub selanjutnya berasal dari Spanyol, yakni Malaga. Klub yang bermarkas di Estadio La Rosaleda ini dinyatakan hampir bangkrut pada tahun 2009 silam. Namun, nasib mereka masih mujur ketika investor asal Qatar, Sheikh Abdullah bin Nasser Al Thani membeli klub Spanyol tersebut. Di era Sheikh Abdullah, klub langsung berbenah dengan menjadikan Manuel Pellegrini sebagai pelatih. Dalam persiapan menghadapi musim 2011-2012, Malaga bahkan berhasil menggandeng sponsor besar yakni Nike sebagai pemasok perlengkapan dan mencapai kesepakatan kolaborasi dengan UNESCO. Tak lupa Sheikh Abdullah juga menyuntikkan dana guna mendatangkan beberapa pemain bintang seperti Ruud van Nistelrooy, Santi Cazorla, Julio Baptista, hingga Isco. Walaupun Malaga tidak meraih trofi, tapi Los Boquerones berhasil menembus papan atas klasemen dan lolos ke Liga Champions musim 2012-2013. Sayangnya, kekayaan Malaga tak bertahan lama. Malaga kembali terancam bangkrut karena terlilit hutang. Untuk mengatasi masalah finansial yang membelit, pada musim panas 2013, Isco dijual ke Real Madrid. Lalu, Joaquin ke Fiorentina dan Jeremy Toulalan ke AS Monaco. Posisi pelatih juga berubah dengan Bernd Schuster mengambil alih kursi Pellegrini. Obral pemain dan pergantian kursi pelatih mempengaruhi performa Malaga di Liga Spanyol. Puncaknya pada April tahun 2018, Los Boquerones kalah 0-1 dari Levante dan harus terdegradasi ke Segunda Division untuk pertama kalinya, setelah 10 musim bertahan di kasta tertinggi. Portsmouth. Terakhir dan mungkin jadi yang paling kontroversial adalah Portsmouth. Klub asal Inggris ini juga pernah menjadi klub kaya raya selama 2 bulan. Semua itu berawal saat investor asal UAE, Sulaiman Al-Fahim mengambil alih klub tahun 2009. Al-Fahim sendiri merupakan pengusaha asal Uni Emirat Arab. Spesialisasi utamanya adalah real estate. Pada Mei 2009, Al-Fahim yang pada saat itu gagal membeli Manchester City, beralih ke klub yang lebih murah, yakni Portsmouth. Namun, yang aneh adalah proses negosiasi maupun nominal yang dibayarkan Al-Fahim semuanya dirahasiakan. Tahu-tahu diresmikan saja pada Agustus 2009. Al-Fahim pun menjanjikan 50 juta pounds atau sekitar 921 miliar rupiah, untuk klub belanja pemain. Tapi itu hanya omong kosong. Belum ada 6 bulan kekayaan tersebut sirna. Keadaan klub justru makin aneh ketika mereka menjual beberapa pemain bergaji tinggi macam Peter Crouch dan Nico Kranjčar. Baru 2 bulan, media Inggris bahkan sudah memberitakan kalau Al-Fahim ingin menjual Portsmouth kepada Ali Al-Faraj, pengusaha asal Arab Saudi. Setelah kesepakatan itu tercapai, terungkap proses negosiasi Sulaiman saat membeli Portsmouth. Dilansir BBC, sebagian uang yang digunakan untuk membeli klub adalah hasil curian. Al-Fahim menggunakan 5 juta pounds atau 92 miliar rupiah yang ia curi dari istrinya untuk membayar komitmen fee dalam proses pembelian saham Telkompi. Pasca dilepas oleh Al-Fahim, keadaan klub makin gak jelas. Sering gonta-ganti pemilik dan akhirnya terdampar di divisi ketiga Liga Inggris. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa lagi.